Halo Sobat Unggul yang berbahagia hari ini. Iya. Bahagia ya Pak. Opening mulu kan? Iya gak apa-apa lah. Biar fresh gitu. Ntar yang nonton pada bosan kali. Enggak. Bosan enggak? Bosan. Enggak gitu. Enggak. Oke. Sekarang hari ini kita kedatangan tamu siapa nih? Ini kita di season 2 ini tuh. Oh ini season 2? Season 2 dong. Ceritanya. Karena udah kebanyakan season ya, jadi lupa ya. Iya kan? Iya sama Kebanyakan aja. episode ya, sama aja. Enggak. Ada yang baru. Oh, ada yang baru. Karena Oke. biasanya kita ngebahas tentang yang fun atau yang kayak gimana gitu. Sekarang kita coba ngebahas tentang religius gitu. Kayaknya Iya kan? tambah religius ya sekarang ya? Iya, religius banget, lebih adem gitu kan ikhwan. Ikhwan. Boleh nggak ya? Akhi. Bener-bener. Maaf ya, tolong diajarkan saya. Lagi kita kedatangan tamu dari LDK IKMI. bener? LDK IKMI. Oke. Iya, bener. Dengan Kak siapa? Aditya Eka Bayangkara dari Ketua LDK IKMI Oke. Kampus Harapan Indah. Jauh loh tamunya. Iya, dari Bekasi. Dan Kak? Ihsan Oke, Kak dari Ketua LDK Kebun Jeruk, Oke. IKMI Kebun Jeruk. Berarti setiap kampus punya ketuanya masing-masing ya? Ya betul. Saat ini sih sebenarnya masih Kebun Jeruk dengan Harapan Indah. Untuk Citra belum ada ya, cuman komunitas Islamnya ada di sana. Tapi secara LDK IKMI ini apa nih? Bisa ini nggak? Oke. Jangan tanya saya dong Pak. Iya. Jawabannya beda. Sebelumnya. Ya. Ya silakan Mungkin Kak Ihsan atau kita Kak Ihsan? kita perkenalkan dulu ya. LDK IKMI itu kepanjangannya Lembaga Dakwah Kampus Ikatan Keluarga Muslim Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu kan diambil dari Esa Unggul yang dulu ya, kampus Indonesia Esa Unggul ya. Nah emang Indonesianya masih ada di sana. Ya kita lembaga dakwah kampus gitu kan yang memang fokus di kegiatan-kegiatan Islam gitu kan di Esa Unggul ini. Ya apa namanya? Memang mendukung dan memfasilitasi teman-teman yang memang ingin dekat dengan Islam, belajar dengan Islam. Nah, LDK IKMI. Dekat doang nih. nggak Iya, jadian. mempelajari. Kirain Dekat dong ya Kak Iya. jadian. maksudnya Kan jadinya udah jadi Islam gitu. Gitu dong. Alhamdulillah. Bener-bener. Mantap. Masya Allah. Oke. Nah kalau di KHI sendiri itu udah berjalan berapa tahun? Kalau di di Kampus Harapan Indah ini udah berjalan 4 tahun dari 2017 bulan Desember tanggal 15 gitu. Kalau di Kebun Jeruk sendiri udah lama banget ya? Udah lama 25 tahun. Udah kayak umur gua. Iya. Enggak Kak, Oh, enggak ya? Indah banyak. Jadi mungkin pertama kali Esa Unggul ini berdiri kalau nggak salah setahun atau 2 tahun setelahnya itu LDK berdiri. Termasuk Setelah Himpala. yang lama ya? Iya, betul setelah Himpala. Oke, nah kalau kegiatannya sendiri apakah berbeda antara kampus Kebun Jeruk dan kampus KHI? Kalau dari Kampus Harapan Indah ini kita program tuh saling Sama kolaborasi ya, Chan ya. Jadi kita walaupun beda kampus kita tetap bersinergi gitu. Tetap bersinergi. Iya. Kita selalu komunikasi dengan baik lah. Iya, ya. benar. Buat ngomongin Harus proker untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kebaikan gitu di Harapan Indah maupun di Kebun Jeruk. Sama kira-kira sama ya, Chan? Iya. Ya. Kalau prokernya sendiri yang menjadi proker unggulan kira-kira apa sih dari LDK IKMI, KHI dan Kebun Jeruk sendiri? Kalau sebelum-sebelumnya memang karena memang kita HI itu masih 4 tahun ya gitu kan, masih 4 tahun. Emang di awal berdiri kita belum banyak berkolaborasi tuh tahun pertama, tahun kedua gitu. Tahun ketiga mulai kemarin itu ada Gemar kalau nggak salah ya Dit ya. Gemar. Gerakan Menutup aurat. Menutup aurat, ya. Sudah. Iya itu. Kalau saya nggak boleh. Oh, laki-laki juga ada auratnya Ada loh. uratnya betul ya? Betul, Iya, betul. rajin, perlu belajar. Kalau diajarkan teman saya, Mbak Ihsan. Udah paham sendiri gitu. Oh, udah. Puasa kamis gitu. Oh iya mantap. Iya. Cuma buat ini langsingin. Gak apa-apa, asal niatnya jangan berbeda betul ya. Ngasih intinya karena Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitu. Ya maksudnya tahun ketiga kemarin kolaborasinya itu gerakan menutup aurat gitu kan. Nah kalau tahun keempat ini kita bakalan lebih banyak intens berkolaborasi di kegiatan-kegiatan yang kampanye dakwah kayak gitu. Memang Gemar juga kita akan tetap berkolaborasi ya. Ramadan nanti kita juga akan berkolaborasi. Kalau sebelumnya Ramadan belum pernah ya Dit ya? Belum pernah. Berkolaps ya gitu ya. Insya Allah Sendiri ya Ramadan. biasanya ya. Terus Iya. Kalau tahun lalu kan kita
tuh udah COVID ya nih ya. Mm-mm. Nah, kalau nggak salah aku tuh sebelum COVID itu ada kegiatan kayak apa mengundang ustadz dari luar gitu kan. Iya betul. Nah, kalau tahun kemarin ada nggak sih? Karena kan kegiatan kampus udah stop dong. Nah, kalau tahun lalu kegiatannya apa nih? Tahun lalu tuh maksudnya yang sebelum COVID. Iya, enggak yang Yang pada sudah saat COVID. COVID. Oke. Karena kan bakal sama nih, kayaknya nih. Nggak tahu tahun nih. ini kayaknya Akan bakal lagi. Kurang Iya. lebih lah ya. Gitu. Napas dulu. udah Iya. COVID kita. Iya. Ya, alhamdulillah sih ya, walaupun COVID tapi tetap kita komitmen untuk bisa adain kegiatan-kegiatan apa seputar belajar Islam gitu kan ya. Kita adain kajian pekanan juga gitu loh. Memang selama ini mungkin kurang di blow up. Tapi alhamdulillah kemarin yang besar tuh Muslimah Campaign 2.0. Itu kita kolaborasi ya Chan. Iya, alhamdulillah itu salah satu kolaborasi kita LDKHI dengan KBJ. Kita kemarin ngundang beberapa influencer sama Oh ya, namanya beberapa Gesta. waktu lalu ya. Iya, baru minggu lalu kayaknya Iya, tanggal betul. 7 ya, Ah, 7 iya, Februari iya. yang ketika cinta bertasbih. Iya Iya, betul, benar. Meda Boleh Syafira. dong. Oh, boleh dong nanti Rashid. Alhamdulillah tuh. Di blow up lagi nih acaranya ya. Iya, Iya, boleh, benar. boleh. Nanti bisa hubungin Mas kita Rashid kita deh. live streaming di YouTube juga tuh kemarin. Kalau mau di apa namanya di nonton lagi tuh bisa di YouTube kita gitu. YouTube-nya apa nih? Ternyata punya YouTube sendiri ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa disebutkan? YouTube-nya ini LDK IKMI Esa Unggul. Oh. LDK IKMI Esa Unggul. Jadi cari semua aja. kegiatan LDK IKMI dimasukin ke Ke kanal YouTube YouTube itu. itu. Iya. Ada yang kita masukin, ada memang yang belum terblow up. Iya, belum Nanti kita dibantu Mas post. Rashid. Oke, Mantap. nah, penting Iya, ada iya. ini aja, ada koordinasi aja. Insya Nanti Allah. bisa langsung hubungin Mas Rashid ya. Oh iya, Oke. saya udah simpen nomornya. Ini banyak loh yang nyimpan nomornya Rashid. Oke, Nah oke. kalau misalnya kan kegiatan Mhm. banyak nih ya. Mhm. Kalau misalnya dari KHI sendiri tiba-tiba ada proker yang gue mau ngejalanin di tanggal sekian gitu, terus ternyata di KBJ juga ada, itu pernah bentrok terus pernah beda pendapat nggak sih antara masing-masing ketua? Waduh. Pernah berantem gitu sama Ngapain, MMA Pak? gitu. Iya. MMA ya. Kayaknya kalau untuk kegiatan-kegiatan tuh kita sebelumnya tuh ada namanya sharing time gitu. Sharing time itu kita mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kita. Jadi Chan ini di sana ada kegiatan apa, di sini ada kegiatan apa. Nah itu kita kalau emang bisa dikolaborasiin, kita kolaborasiin. Kalau emang kita bisa berjalan sendiri gitu. Jadi setiap program itu ada kategorisasinya sendiri Iya, ya. betul. Jadi insya Allah ya kalau memang ada satu kejadian di mana itu bentrok gitu kan ada program yang emang kita kolaps, ada memang yang enggak kolaps gitu kan. Ya kalau bentrok biasanya tuh kita yang nggak kolaps tuh yang masing-masing gitu kan. Oh LDK punya kajian rutin pekanan juga, yang HI KBJ juga punya kajian rutin pekanan juga yang KBJ gitu. Nah. Ya kita jalan sendiri-sendiri dengan jamaah yang kita cari sendiri-sendiri juga kayak gitu. Nah, kalau pandemi gini kajian rutinnya itu diselenggarakan nggak atau malah ditunda dulu atau dilakukan secara online? Iya, alhamdulillah sih terus berjalan bang. Ya jadi Bang lagi. Dede dong, Ya, nggak teman apa-apa. saya Dede. iya terus berjalan Mas Rosid ya Wah. Kak aja, Iya. bang Kak. atau Aki. Iya, Kak. Iya terus berjalan Kak Rosid ya. Jadi alhamdulillah tapi secara online Zoom itu kalau di KBJ setiap hari Ahad pagi jam 8. Tahu nggak Ahad apa? Minggu ya. Ahad pagi jam 8. Kalau di Harapan Indah ini hari Jumat. Hari Jumat. Jadi kita nggak bentrok jadinya. Jadi jamaahnya dari Ihsan bisa ikut ke kita juga bisa ikut di Ihsan Iya, juga betul. gitu. Berarti online ya? Online iya. Kan biasanya kalau habis sholat zuhur pernah tuh sering Iya, betul. kajian Setiap hari Kamis Kamis. ya? Nah, iya, gue denger juga. Iya, tapi di Biasa, kantin. teman saya ini loh Den- teman-teman. Dengernya di kantin. Samar-samar sambil makan siang ya. Kirain dengerinnya di masjidnya enggak Iya. ya di kantin ya. Oh sambil menyelam minum air Iya, ya Pak. gitu. Iya, benar. Nah kalau misalnya kan yang boleh gabung ke LDK IKMI sendiri ada apa namanya klasifikasi khusus nggak sih misalnya hanya khusus untuk semester 1 sampai semester 5 atau semuanya boleh? Atau mahasiswa yang backgroundnya tuh Muslim doang dari misalnya. rohis aja, Iya. atau yang nggak berjilbab Iya. baru belajar Islam Iya. tuh Boleh nggak sih? ini Oke. doang. Untuk kriteria
gimana caranya mau masuk ke LDK IKMI kayak gitu ya. Pastinya kan kalau tergantung namanya kan LDK IKMI kan Ikatan Keluarga Muslim gitu ya. Jadi mungkin sesuai dengan ADRT kita ya kita Muslim gitu kan. Otomatis yang ikut adalah Muslim. Untuk latar belakang lain itu bener-bener nggak ada kriteria tertentu tuh kayak tadi rohis lah atau harus orang pesantren gitu kan. Itu nggak harus itu. Jadi siapapun yang ingin belajar lebih jauh tentang Islam, berorganisasi di dunia Islam gitu kan. Terus abis itu mungkin bahasa sekarangnya hijrah kali ya. Ya boleh tuh kan gabung ke kita kayak gitu. Dan tadi tuh bener yang berhijab atau yang nggak berhijab itu dua-duanya boleh masuk. Iya. Soalnya di Harap Ninda juga banyak yang belum berhijab masuk LDK IKMI tiba-tiba langsung pada berhijab. Saya juga belum berhijab. Iya. Artinya kan dalam dunia kampus kita kan belajar bareng-bareng gitu ya. Kita nggak boleh menjudge satu orang dia belum berhijab terus kita judge dia ahli maksiat lah, ahli apa segala macam yang buruk-buruk. Enggak sama sekali. Insya Allah kita terima dengan sangat senang hati gitu loh dan sama-sama kita belajar gitu loh. Walaupun belum langsung instan berhijab kan nggak bisa instan ya biasanya ya. Butuh proses kayak gitu kan. Nah, yang kita biasanya nggak pakai jilbab perasaan seliweran angin gitu kan. Karena banyak orang-orang yang berhijab orang-orang yang belum berhijab, dia belum berhijab karena apa? Karena dia belum punya lingkungan itu gitu, lingkungan orang-orang yang dukung dia untuk berhijab. Nah, teman-teman di LDK IKMI tuh support berhijab, beberapa berhijab, bahkan semuanya kalau saat ini semuanya ya berhijab, dan orang-orang yang memang akhwat atau perempuan yang belum berhijab bisa gabung ke kita dan kita ditemani sama lingkungan-lingkungan yang berhijab, jadi nggak perlu malu, nggak perlu. Kita mewadahi juga. Iya betul, insya Allah. Jadi lingkungan yang ngebentuk anggota-anggota IKMI ya. Iya betul. Nggak harus langsung berjilbab gitu. Betul. Nanti kalau yang sebelumnya nggak berjilbab terus berjilbab gitu, nggak bisa ngikat jilbab, ntar diikat mati. Makanya ada ini gerakan menutup aurat. Itu juga ada tutorial hijab. Ada demonstrasinya tuh. Asik loh ya, berarti. Keren juga. Insya Allah. Terus kalau misalnya setiap tahun kan nih ada rekrutmen ya, biasanya ada sweater tuh ya. Betul. Apa sih sweater? Sweater tuh kepanjangan apa? Sweater tuh, saya lupa kepanjangannya ya. Karena kebetulan gini tahun ini emang nggak ada sweater karena kemarin pandemi gitu ya. Studi wisata Islam terpadu sweater itu ya. Jadi kita jalan-jalan rihlah sekalian gitu kan ke puncak biasanya. Liburan lah itu. Iya liburan. Sekaligus di sana ada pengkaderannya, ada upgrading lah ya, upgrading. Nah di situ sosialnya juga ada ya. Iya betul. Biasanya kita membantu lingkungan sekitar di situ. Nah kalau misalnya ini kan kalau lembaga yang lain gitu misalnya habis masa jabatan atau saya masuk ke lembaga itu hanya bisa 1 tahun misalnya gitu. Kalau misalnya dari LDK IKMI sendiri selama menjadi mahasiswa apa boleh masih bergabung atau nanti habis masa ininya lah kadaluarsanya gitu? Atau boleh atau gimana sih? Oke, karena kita organisasi ya, karena memang organisasi kita punya ADART ketentuan-ketentuan khusus ya. Tapi selama masih mahasiswa semester 1 sampai 5 kalau pengurus itu ya, kalau pengurus semester 1 sampai 5 itu boleh masuk ke LDK IKMI kalau pengurus. Tapi kalau sifatnya anggota itu selama jadi mahasiswa di SA Unggul itu boleh ya? Bergabung. Syaratnya ya dia SA Unggul gitu kan, kuliahnya karena LDK IKMI kan memang didirikan berdasarkan. Kalau kui mengaji tuh? Kui mengaji tuh punya IG-nya dari LDK IKMI KHI. Namanya kui mengaji gitu. Kui ngaji UEU. Kui ngaji UEU. Kegiatannya apa aja nih dia? Kegiatannya tuh sama sih kayak di LDK IKMI Kebonjeruk kita ada kajian, ada gemar, terus ada rihla. Kalau di sini namanya sweater, kalau di namanya rihla gitu. Kita antusiasmenya gimana tuh? Kalau biasanya dari rihla sendiri, kalau nggak kajian-kajian yang sering dilakukan sama LDK IKMI ataupun kui mengaji Bekasi? Ya paling ya kita cuman lakukan yang ini aja dah. Sesuai maksimal gitu ya? Maksimal gitu. Terus apalagi kita punya program gula pokoknya rihlah pokoknya biasanya kan kalau dakwah tuh harus di masjid mulu apa? Iya, masjid. Nah, ini kita ada program unggulan namanya rihlah jadi kita tafakur alam juga. Iya betul. Bener. Kayaknya asik ya Cid. Iya, jadi banyak banget yang ini ya. Karena kan biasanya kalau orang dulu gitu zaman gua SD misalnya, kalau
kegiatan keagamaan itu kadang membosankan gitu. Zaman Iya, SMA betul. lah Rohis. Oke, Rohis, SMA aja ya iya, benar-benar. Itu aja membosankan gitu kan. Iya. Sedangkan kalau ada kegiatan Rikla ataupun Sweater sendiri sebenarnya lebih Iya, dikemasnya Lebih, lebih iya. menarik Lebih gitu menarik ya. gitu. Anak muda di luar. Apalagi kita sekarang ada main futsal gitu ya, Futsal. main futsal bareng, dari mana, HI iya. sama Kebun Jeruk ngadain kolaborasi main futsal bareng gitu, Iya. silaturahmi lah. masing-masing anggota ya. Iya. Kita main panahan, biasanya kalau misalnya udah offline ya. Berkuda ada Itu nggak? berkuda belum. Oh, belum. Insya Allah doain kita punya kuda dulu nih kayaknya nih. Oh iya, harus punya kuda dulu ya. Kudanya memang. Pokoknya bener-bener kita emang ketika mahasiswa atau mahasiswi itu pengen bergabung di LDK, kita jamin bahwasannya di LDK itu nggak sekaku atau se-eksklusif yang Kata-kata difikirkan orang gitu gitu kan. ya. Artinya kita mengemas kegiatan-kegiatan Islam tuh menyenangkan ya. Kalau bahasanya milenial, milenial gitu. Jadi kita nggak kaku dengan zaman kok gitu loh. Kita mengikuti zaman, kita bisa apa ya? Kalau sekarang bahasanya apa sih? Nongkrong atau apa tuh? Nongkrong aja pun bisa. Iya, nongkrong itu sambil bisa. berdampak ya. Asalkan kontennya apa yang kita Iya. tongkrongin, yang kita bicarakan gitu kan. Jangan ngebahas yang lain-lain gitu. Iya, yang bahas yang terlalu jauh gitu ya, yang kurang bermanfaat. Ya, kita bahasannya yang ya walaupun nggak selalu tentang agama aja terus ya, tapi kita bisa sharing tentang kuliah kita gitu kan. Gimana sih kehidupan, kan ada adik kelas kita, ada kakak kelas kita gitu kan, saling bertukar informasi kayak gitu. Karena dakwah kan nggak harus ceramah gitu. Nggak harus ceramah, betul. Ceramah ya Chan. Nah, kalau kayak tadi kita bicara tentang ceramah nih, Iya. kalau dari LDK ini sendiri ada nggak sih misalnya diajarin apa namanya lembaga kalian itu khusus untuk Pengkaderan. pengkaderan misalnya untuk gitu. ceramah aja Oke. atau untuk tilawatil Quran aja, ada nggak sih? Kita emang ini ya, apa namanya, ada tahap-tahap kaderisasinya gitu kan. Di tahun pertama memang dia sebagai anggota biasa ya, dia nanti biasanya kalau offline gitu kan, dia akan dibina untuk ada tahsin namanya, tahsin Al-Quran Tahsin, tuh iya, tahsin. apa sih namanya, kita ngebagusin bacaan Al-Qurannya. Pelafalannya. Iya, pelafalannya, makhrajul hurufnya segala macam lah gitu ya. Ngerti nggak Pak? Hah? Paham lah kayaknya, paham ya. Iya kayak gitu. Nah itu tahsin, program-programnya. Kita juga dari tahsin itu, teman-teman yang memang mau mengimplementasikannya bisa lewat Al-Quran, bisa juga mengajarkannya dengan yang lain gitu kan. Nah itu kita ada TPA di situ. Oh, ada TPA juga Iya. ya. Kalau di Kalau- sana ada rumah binaan namanya. Iya, di HI ada rumah binaan, sama ya, ngajarin Al-Quran Sama juga ya. gitu ya. Sama. Jadi kalau teman-teman mau mengimplementasikan apa yang baru diajarin sama ustadznya, mau diajarin lagi ke teman-teman atau adik-adiknya, bisa di TPA itu. Kan kalau malam, kalau Mas Rosid pernah pulang malam nih, Iya. pasti ngelihat di Sama TPA nih. Sore mulu sih nggak pernah. Anak malam banget. Iya kayak gitu, TPA Jadi gitu. anak-anak dari mana aja tuh yang di TPA itu? Lingkungan sekitar Oh, pastinya, lingkungan sekitar. Oh, berarti bermanfaat juga ya. Betul, betul. Lingkungan sekitar sini. Iya. Kalau rumah binaan juga lingkungan sekitar gitu Lingkungan ya. sekitar sama. Sama. Jadi kita berkolaborasi sama masjid-masjid di sekitar kampus Harapan Indah gitu. Jadi kita ada timbal balik lah sama masjid-masjid di sekitar kampus, iya gitu. Kita Nah, juga ada kolaborasi iya. kurban sama masjid kurban sekitar. juga? Kurban? Iya, kita ada. Oh, kurban. Kita juga ada kurban kita. Mm-mm. Kalau kolaborasi yang kemarin tuh sama PMI. Oh, donor darah. Donor darah. Iya. Itu emang kolaborasi dikhususkan untuk kesehatan aja atau ada kayak sosialisasi tentang bahaya COVID dari segi agama atau gimana tuh? Oke, kalau kemarin emang karena momennya donor darah aja gitu ya. Kalau donor darah kan kita kan apa sih, datang gitu kan, datang terus mendonorkan darahnya, dan karena memang lagi PSBB nggak boleh terlalu lama di sana gitu, nggak ada ngumpulnya dulu gitu. Otomatis ya udah, setelah mereka donor darah, akhirnya mereka pulang gitu. Jadi Pak dari LDK IKMI sebagai panitia di sana membantu penyelenggara ya? membantu penyelenggara. Kayak gitu sih paling. Sebenarnya sih kalau kita lihat sih ya, ada teman kita juga, dia alumni, LDK IKMI. iya alumni sini, alumni LDK IPI, dan dia sekarang udah tua gitu. Siapa? Siapa? Ada loh si kakak itu, ya kakak dengerin kita ya. Kak Ardi, Kak Ardi. Bukan Kak Al. Oh, itu senior saya. Senior Maaf saya ya, Kak. itu. Ya itu kan, Bang Al. itu dia cerita kalau dulu itu kita sering ngumpul waktu zaman dia kuliah ya, berapa tahun yang lalu gitu, suka ngumpul pengajian malam gitu. Kalau di kalian sendiri ada nggak sih khusus misalnya
karena yang laki-lakinya aja gitu. Iya. Malam, kegiatan malam gitu ada juga nggak sih? Kalau waktu itu dia cerita kita pernah tuh pengkaderan tuh di gedung ini gitu. Mabit namanya kalau nggak Oh, salah iya, kalian ada itu. ya? Mabit. Iya. Apa tuh mabit? Jadi malam kita di masjid gitu kita sharing time, ada beberapa program sih, sharing time, dengerin kuliah juga artinya apa sih? Iya, ceramah, terus abis itu malam di sana tahajud bareng kayak gitu-gitu. Gua banget ya. Iya. Subhanallah. Iya. Istiqoroh. Ya. Jadi di situ emang tapi bener-bener energinya kerasa kan kalau malam kita bareng-bareng di sana. Bareng-bareng. Biasa itu Ramadan ada. Ramadan. Kalau Ramadan ada. Ada kemungkinan nggak Ramadan tahun ini akan diadakan? Insya Allah kalau misalnya sudah Kondusif bisa ya. masuk ke kampus gitu ya, kita juga berharap itu ada terus gitu loh. Karena kalau online juga Gimana Kurang ya? sensasinya. Mending kurang tidur. sensasinya. Euforianya nggak dapet banget Nggak euforia. dapat ya? Euforianya kurang. kalau boleh nggak nanya, kalau LDK IKMI itu ada ini nggak sih program ta'aruf gitu? Nggak nanya, coba tahu ada. Iya. Kan Ya ini menarik ini. Boleh nggak sih? Oh iya. Menarik banget ya. Sambil menyelam minum air ya Pak? Nah, iya. Boleh nggak sih? Iya, kalau kayak gitu kita mungkin kajian aja ya, kajian seputar biasanya kalau remaja kan rawan-rawan bucin ya. Aduh. Iya, kajian pranikah atau pranikah ya, terus kajian pengantar seperti itu. Tapi kalau untuk langsung praktek ta'aruf kita menjadi penghubungnya, nah itu kayaknya belum tuh sampai saat ini. Karena emang kita Masih kuliah Pak. iya, tapi nggak apa-apa sih itu. Lo belum pernah kan ikut ta'aruf? Biro jodoh. Biro jodoh. Iya. Ada. Kayak gitu kita Oh, belum, iya. tapi lebih kita justru kita protektif untuk supaya teman-teman kan namanya organisasi Iya. pasti ketemu sama yang namanya Lawan lawan jenis jenis, kayak iya. gitu kan. Nah kita Tolong jaga pandangan. iya betul, kita mewanti-wanti awas nih ya jangan sampai ada cinlok di dalamnya. Iya. Boleh sih Kak, tapi setelah ini ya, setelah Iya. lulus kuliah. Walaupun emang ada kayak gitu, tapi ya ayo Lebih kita terjaga, makanya insya Allah. dibimbing lagi dengan kajian-kajian, Kajian-kajian. dengan apa sih namanya bimbingan-bimbingan dari ustadz kayak gitu kan. Jadi Insya lebih Allah. terarah juga gitu bilang, lebih terukur. Iya Iya, betul. Bagus banget tuh kalau mau ta'arufan sama anak-anak LDK IKMI ya. Next ya. Harusnya nggak ada, emang udah ada. Ya gitu. Oke, thank you banget buat Kak Oke. Adit dan Kak Aisyah Oke, udah mau oke. mampir di podcast ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya siap. Jangan bosan ya Kak kalau misalnya kita undang lagi. Iya, enggak kayaknya Siap. enggak bosan-bosan. Nggak usah. Sebenarnya tuh Yang Happy mau banget. ngubungin mereka bisa bisa. kemana? Nanti kalau misalnya teman-teman yang di rumah yang pengen gabung di LDK Iya. IKMI sendiri, sebenarnya ada caranya ya. Iya, Kalau benar. dari kampus KHI caranya gimana Kak? Follow aja @kuingajiueu, di situ ada linknya, di situ ada open recruitment, langsung aja daftar. Oke. Kalau dari KBJ? Kalau dari KBJ bisa follow di Instagram kita ldk.ikmi.esa unggul. Oke, nanti Nah, tolong di di situ DM belakang aja. diedit ya. Oke, siap mantap. Thank you banget buat kalian, thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita di sore hari ini. Ah ini nih. Jangan lupa dengerin kita di podcast kita Siap. di @esa_unggul podcast_esa_unggul, lupa, sorry. Di Spotify ya, Spotify dan di IGTV dan di YouTube. di YouTube kita dan di Nggak IGTV bisa. kita. Aduh. Thank you banget buat kalian semua dan bye bye. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.